Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam review buku Jejak Aspirasi Zionisme di Hindia Belanda dalam kajian atas konten dan narasi dalam majalah Everest Israel 1926 sampai dengan 1940 yang dikaji atau yang ditulis oleh Faisal Sultan Baskara. Nah, dalam review buku kali ini, seperti yang kita ketahui, di bab 1 dibahas Yahudi dan Zionisme dalam ruang lingkup sejarah di Hindia Belanda ialah sebagai negara yang terus menuai kontroversi bagi negara yang mayoritas negara Muslim. Israel berhasil bertahan serta mampu mengimbangi kekuatan yang mengepungnya, khususnya dalam aspek politik dan ekonomi. Dalam buku ini juga, penulis banyak menemukan fakta bahwa apa yang kini diraih oleh Israel merupakan buah dari kerjasama dan dukungan orang Yahudi di seluruh dunia dalam membangun negara tersebut dengan berbagai persiapan yang mereka lakukan sejak akhir abad ke-19. Di dalam buku ini juga Israel Cohen adalah tokoh Zionis, penulis dan jurnalis terkait dalam politik Yahudi dan Zionis. Bermula dari membaca artikel Zionis mengenai program yang menimpa Yahudi di Kekaisaran Rusia 1891. Dalam buku ini juga dijelasin melihat dari kronologi waktu Zionis masuk ke Hindia Belanda seiring dengan kedatangan Isidore Hen tahun 1909 yang pada saat itu perkiraan gubernur ialah Johannes Benedictus van Hectus sekitar 1904 sampai dengan 1909. Berdasarkan temuan penulis, seluruh konten ataupun narasi yang terlibat majalah Eretz Israel ini mengandung unsur propaganda Zionis yang bertujuan untuk mencari dukungan moral dan material di kalangan orang Yahudi di Hindia Belanda. Menurut analisis yang kita ketahui dalam penulisan narasi pendiri negara Israel yang memiliki unsur propaganda Zionis, ini banyak dimuat di majalah Eretz Israel karena mengundang banyak gerakan Zionis sendiri diterima oleh pemerintah Hindia Belanda dan oleh sebagian masyarakat Yahudi di Hindia Belanda. Nah, di buku ini juga kita melihat beberapa tinjauan pustaka yang membahas orang Yahudi dan gerakan Zionis di Hindia Belanda. Terutamanya ada kita lihat buku karya Romi Zaman tahun 2018 yang judulnya yaitu Di Bawah Kuasa Antisemitisme Orang Yahudi Hindia Belanda, menjelaskan tentang komunitas-komunitas Yahudi dari Eropa dan Timur Tengah yang datang menerapkan Hindu Belanda yang kerap dihantui oleh antisemitisme pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian ada buku atau majalah yang ditulis oleh Jeffrey Headleder 2004 membahas mengenai orang Yahudi di Indonesia dalam menghadapi antisemitisme. Kemudian ada yang ketiga yaitu Leonardo C. Eparfrans 2012 dalam realitas sejarah dan dinamika identifikasi Yahudi Nusantara, menjelaskan adanya gerakan Zionisme di mana mereka berusaha mengambil hati dan kaum Yunani di Hindia Belanda. Kemudian ada juga buku atau majalah yang keempat itu oleh Romin Zaman 2014 dalam komunitas Yahudi Sumatera atau sering disebut West Coast, menjelaskan bahwa Zionisme pertama kali di Hindia Belanda melalui seorang Zionis yang bernama Isidore Hen tahun 1909 seperti tadi yang sudah kita lihat di awal. Terus kita ke buku yang kelima atau majalah yang kelima yaitu dikaji oleh Faisal M.
Sakri tahun 2009 yang menjelaskan tentang melacak orang Yahudi Indonesia dari maskapai dagang VOC sampai jejak fisik dan pemikirannya. Kemudian ada yang buku terakhir ada yang dikaji oleh Wardani Dwi Jayati 2019, yaitu membahas tentang dinamika Yahudi komunitas di Indonesia. Nah, semua karya ilmiah ini menyebutkan majalah Eretz Israel adalah media surat kabar untuk menyebarkan ideologi Zionisme kepada Yahudi di Hindia Belanda. Majalah ini pertama kali diterbitkan di Padang, kemudian dipindah ke Bandung, Batavia, Surabaya, dan Malang. Nah, untuk lebih teliti lagi, mungkin teman-teman bisa membaca majalah atau buku tentang Zionisme ini, karena buku ini sangat menarik. Ayolah kita baca, karena ini hanya review sekilas. Alangkah baiknya teman-teman membaca secara keseluruhan agar kita dapat bisa sama-sama memahami isi dalam buku ini. Sekian yang mungkin bisa saya review buku kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, datangnya dari Yang Maha Kuasa, dan jika ada waktu, boleh kita berdiskusi kembali. Mungkin ini saja teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.